Selamat siang ya, selamat siang Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk ketua atau gembala dan juga pengurus yang boleh memperkenankan saya kembali di tempat ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Kami sangat bersyukur dari JKI Rumah Bengkel juga menyampaikan salam buat kita semua di sini dan bersyukur. Bapak Ibu, siang hari ini saya mengusung tema The Final Me. Ini bukan khotbah dalam bahasa Inggris karena saya juga nggak bisa bahasa Inggris gitu ya. Tetapi bisa dimengerti ini adalah versi terakhir saya atau diri saya yang terakhir. Dan fokus daripada firman Tuhan siang hari ini saya ambil dalam Kejadian 1 ayat 27 dan juga Kolose 3 ayat 10. Namun sebelumnya kita akan masuk di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur bahwa siang hari ini, di kesempatan ini Engkau masih memperkenankan kami menghadap Tuhan di dalam ibadah maupun juga di dalam persekutuan dengan saudara seiman. Sungguh satu momen yang indah dan biarlah kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Kami tahu akan keterbatasan dan juga kelemahan kami, namun satu hal kami mensyukuri bahwa ada Allah Roh Kudus yang akan menolong kami untuk dapat menangkap, melaksanakan bahkan juga menghidupi firman itu sehingga kami boleh semakin serupa dengan Tuhan. Bapa, sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu, biarlah perkenanan dan juga kuasa-Mu yang boleh ada di dalam firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, untuk mengawali khotbah pagi hari ini saya menyampaikan sedikit pengalaman. Mungkin di sini ada seorang ibu ya, ada ibu muda, Ibu Ica gitu ya, yang punya pengalaman mengandung seperti itu. Ketika saya mengandung pertama, saya pasti berpikir anak saya bagaimana gitu ya, dan mempersiapkan banyak hal. Dan ketika waktunya bersalin gitu, saya bersalin dengan prosesnya, sampai proses itu selesai, saya tidak melihat rupa anak saya, yang melihat hanya bapaknya aja, dia lupa untuk memberitahu ke saya gitu ya. Saya jadi nggak tahu di dalam masa pemulihan setelah melahirkan di dalam kamar bersalin itu, saya memikirkan anak saya bagaimana, bayi saya bagaimana, saya hanya dengar anaknya laki-laki, sudah seperti itu. Terus saya dipindah ke ruang rawat inap biasa dan ditunggu pemulihannya. Bayi itu nggak diberikan kepada saya seperti pada umumnya ya di film-film atau mungkin ibu-ibu di sini. Hati saya penasaran karena memang di rumah sakit itu bukan bayi yang datang kepada ibu, tapi ibu yang harus ke ruang bayi seperti itu. Nah, ketika di ruang bayi di rumah sakit di Malang itu, di situ ada box-box sekitar banyak, sekitar 10-an lah ya. Dan bayi itu semuanya di bedong. Nah, kalau kita pernah lihat sekumpulan bayi misalnya di rumah sakit itu identik sama ya, wajahnya atau apanya harus kita lihat-lihat seperti itu. Saya ditemani oleh seorang mahasiswa yang waktu itu bersama kami. Waktu saya melihat dalam posisi yang belum terlalu kuat sebenarnya, saya mencari mana anak saya gitu. Memang di bednya itu ada nama anaknya, juga digelang gitu ya, supaya tidak tertukar seperti itu. Tapi ketika saya melihat, saya fokus kepada bayi. Dan saya langsung tertuju pada satu bayi itu. Saya bilang, itu anak saya gitu. Dia agak enggak persis di tengah, saya bilang itu anak saya. Nah, teman yang mendampingi saya bilang, Bu, dilihat dulu, jangan sampai ibu aku itu anak orang gitu kan. Saya bilang, enggak, itu anak saya. Kira-kira ada yang tahu enggak? Kok saya bisa langsung yakin itu anak saya? Kira-kira apa? Saya belum lihat, saya belum beli tahu, saya cuman hanya tahu anak saya laki-laki, gitu ya. Saya nggak diberitahu seperti apa bentuk kepalanya, walaupun bentuk kepalanya agak lonjong, tapi itu setelah gitu ya. Tapi pada waktu itu juga saya yakin itu anak saya. Mungkin ada yang di batinnya atau di pikirannya, iya naluri seorang ibu, seorang ras yang kuat kata orang zaman sekarang ya, ras yang kuat, nalurinya kuat juga. Enggak ya. Pada waktu itu saya melihat, saya nggak pakai batin saya cuma melihat wajahnya seperti melihat wajah saya. Saya langsung bilang itu anak saya, seperti itu. Nah, di dalam pertumbuhannya saya melihat anak saya itu
ada ciri-ciri khas yang mirip dengan saya atau dengan bapaknya gitu ya. Entah itu cara jalannya gitu, cara makannya, kebiasaannya. Dan dalam pertumbuhannya anak saya juga mengenali bahwa identitasnya dia adalah anak saya. Anak kami ya, ada bapaknya di sini ya. Anak kami gitu. Dia mengenali itu. Nah Bapak Ibu bicara mengenai identitas. Itu sangat-sangat penting. Seorang pakar mengatakan begini. Sebentar ya. Tertekan. Seorang pakar mengatakan begini, masalah identitas itu sangat penting karena pada dasarnya hidup manusia dibentuk dari bagaimana ia menerima identitasnya. Bagaimana seseorang bersikap, berespon, bereaksi terhadap lingkungan hidupnya itu tergantung dia menyadari atau tidak pada persepsi terhadap dirinya. Itu kata seorang pakar. Ya, nah Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saya juga melihat ketika di ladang misi itu identitas kita itu sangat-sangat penting. Terlebih ketika kita di ladang misi, identitas kita itu bukan hanya sekedar identitas keluarga, tetapi identitas menjadi seorang pengikut Kristus. Itu sangat penting. Di mana saya melihat bahwa ketika kita memberi pemahaman mengenai identitas Kristen, buat mereka yang menangkap dan juga memilikinya, itu imannya kuat dan juga tidak tergoyahkan oleh segala situasi. Walaupun saya menyadari bahwa kekurangan daripada pengerja ataupun juga tim rumah bengkel ini nggak mudah begitu ya untuk mengayomi mereka. Tapi saya melihat ketika jemaat itu mereka memiliki identitas sesuatu yang baru yang dia miliki, itu mereka sangat-sangat tangguh. Walaupun tidak terlayani sekian tahun ketika kami kunjungi dia tetap dalam imannya. Itu luar biasa ya. Nah itu yang akan kita simak pada pagi hari ini. Nah Bapak Ibu, kalau kita melihat dari Kejadian pasal 1, 26 sampai 28 yang dibacakan di pertama tadi, saya minta maaf tadi saya lupa ya untuk urutan liturginya. Jadi saya maju duluan tadi. Nah, di Kejadian itu kita melihat bahwa identitas kita itu sesungguhnya sudah diletakkan Allah ketika Allah menciptakan manusia. Dan kita bersyukur pada Tuhan bahwa Allah menyingkapkan dirinya sehingga kita mengenal dia dan juga kita mengenal hakikat kita. Karena ketika di awal itu telah begitu dijelaskan betapa berharga dan istimewanya manusia yang berbeda dengan makhluk ciptaan lain. Ya, di situ dikatakan gambar dan rupa Allah, itu jelas. Dan diulang lagi, gambar Allah ketika diciptakan laki-laki dan perempuan. Bapak Ibu, itu hanya diberitakan dan diperkenalkan di dalam iman Kristen. Dan kita perlu berbangga di situ. Itu identitas kita ketika kita diciptakan oleh Allah. Itu secara universal sebenarnya. Ya, jadi tidak berbicara agama, enggak, secara universal. Karena pada mulanya Allah itu menciptakan segala sesuatunya dengan baik dan ditutup dengan sangat amat baik. Nah, ketika saya memiliki anak, saya merancangkan, memikirkan sesuatu. Itu seorang manusia, terlebih dengan Allah. Dia pasti merencanakan, merancangkan, dan juga menyediakan segala sesuatunya buat ciptaan yang istimewa. Nah Bapak Ibu, kalau kita lihat di Kejadian tadi, kata-kata gambar, kalau saya lihat di KBBI itu artinya tiruan. Nah pengertian di sini sebagai gambar adalah cerminan. Gambar, cermin itu pantulan, seperti kalau kita bercermin ya, kita melihat diri kita, tapi yang dicermin itu bukan kita. Nah seperti itu, tetapi menggambarkan persis seperti pantulannya. Nah kenapa Allah menggunakan gambar dan rupa Allah? Karena kita adalah makhluk yang istimewa, yang Tuhan punya rancangan dan rencana yang indah. Nah Bapak Ibu, pantulan yang dikehendaki Allah untuk manusia pantulkan itu adalah apa? Memang bukan Allah, tetapi pantulan yang ingin
Tuhan mau dari kita adalah pantulan bagaimana manusia itu memiliki kemampuan berpikir, kemampuan merasa dan berkehendak dengan disertai kecakapan kehidupan serta moral. Nah, moral di sini apa? Moral itu sesungguhnya sudah Tuhan berikan, tetapi moral pada waktu awal yang Tuhan berikan itu adalah kecondongan moral yang membuatnya mengasihi Allah, berelasi dengan Allah, mencintai kebenaran, dan membenci kejahatan. Tetapi Bapak Ibu, Tuhan menciptakan kita bukan robot, tetapi sosok pribadi, karena Allah kita juga pribadi. Nah, di dalam kepribadian itu Allah juga tahu kalau kita memiliki kelemahan. Walaupun diberi modal, Allah tahu itu kita memiliki kelemahan. Dan Allah juga sudah menyiapkan bila kita lemah, jatuh dalam kelemahan itu, manusia jatuh dalam kelemahan itu. Nah, Bapak Ibu, pada akhirnya kita juga tahu bahwa manusia jatuh di dalam dosa. Dosa membuat manusia berubah di dalam identitasnya. Identitas yang telah diberikan Allah pada mulanya itu menjadi rusak. Tidak hanya rusak secara pribadi, tetapi secara komunal maupun juga keadaan bumi. Nah, Bapak Ibu, itu sebabnya di dalam pembacaan tadi itu ada manusia lama dan manusia baru. Tetapi sesungguhnya ada juga yang lebih awal, yaitu pada waktu penciptaan, yaitu manusia yang sempurna, yang ideal sesuai dengan kehendak Allah. Nah, bagaimana manusia yang lama? Itu kita bisa simak di dalam pembacaan kedua di dalam Kolose 3 ayat 5 sampai dengan 9 gitu ya. Mungkin jemaat bisa melihatnya di dalam Kolose yang tadi kita baca. Tetapi Tuhan tahu bahwa manusia memiliki kelemahan, tetapi dosa bukan keinginan atau rencana Tuhan, bukan. Tetapi itu merupakan kelemahan yang memang dimiliki manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Nah, tetapi di sini kita melihat bahwa naturnya Allah, salah satu natur Allah juga berlaku, yaitu kasih dan keadilan. Nah, tema pada siang hari ini adalah the final me. Identitas final di dalam iman kepada Yesus itu adalah menjadi manusia baru. Menjadi manusia baru ketika dia memiliki iman kepada Kristus, bukan sekedar orang Kristen. Itu hanya lapisan luar dan belum tentu. Tetapi manusia baru akan bisa dimiliki, dipakai itu ketika dia beriman kepada Kristus. Karena dengan manusia baru atau iman kepada Kristus itu akan memulihkan, mengubahkan manusia lama menjadi manusia yang baru. Dan itu terus menerus diperbaharui. Kenapa terus menerus diperbaharui? Karena kita masih hidup. Saya pernah sharing dengan jemaat. Ditanya doanya apa? Minta doa Bu, jauhkan dari masalah gitu. Kalau jauhkan dari masalah berarti kita enggak di dunia ini. Mau didoakan untuk segera cepat ketemu Tuhan. Enggak mau katanya gitu. Kenapa? Enggak siap. Ya udah kalau gitu ikut pemuritan, saya bilang gitu. Ya. Nah, itu pentingnya kita memahami identitas kita dan terus melekat di dalam persekutuan, di dalam pembacaan firman Tuhan supaya apa? Kita selalu mengetahui bahwa Allah itu dekat dan kita bisa hidup di dalamnya. Nah, Bapak Ibu, terus menerus diperbaharui. Perubahan yang terjadi di dalam diri manusia itu berpengaruh sejak kapan untuk menjadi manusia baru? Sejak kita menerima keselamatan, dan itu yang kami ajarkan di komunitas di lapangan dengan orang-orang yang sederhana. Kita memastikan mereka ketika mereka sungguh-sungguh menerima Tuhan secara pribadi, maka detik itu juga memperoleh keselamatan dan perubahan mulai berlaku. Ada yang berpikir secara instan bahwa tidak akan selalu ada jalan keluar, pasti. Tetapi ingat, kita diperbaharui dari waktu ke waktu. Nah, nanti di bagian yang kedua kita akan lihat bahwa diperbarui dari waktu ke waktu itu akan terus mengubah proses dan juga mindset kita untuk semakin serupa dengan Tuhan.
untuk kita memahami bahwa manusia baru itu akan selesai ketika kita nanti dipanggil oleh Tuhan. Jadi proses itu adalah sepanjang hidup kita. Nah Bapak Ibu, terus menerus diperbaharui berlangsung hingga akhir hidup kita. Nah ini disebut proses pengudusan atau sanctification. Nah karya pengudusan yang terus menerus ini baru akan memiliki pengaruh yang luar biasa dan penuh jika seseorang hidup mengalami transformasi yang radikal. Apa itu transformasi yang radikal? Kita pasti berpikir, wah ini pasti sesuatu yang sulit, pasti memiliki sesuatu yang harus, bagaimana gitu. Nah kami mengajarkan di komunitas atau di lapangan buat orang-orang yang sederhana itu, kita memberitahu bahwa transformasi diri yang radikal itu ketika seseorang percaya menerima sifat baru di dalam Kristus. Itu transformasi yang radikal. Nah kita baru ajar pelan-pelan bagaimana hidup di dalam iman sesuai dengan firman Tuhan. Sebab itu kami galakkan atau kami dorong untuk ikut pemuritan. Karena itu bukan hanya jemaat ya, buat kami yang pengerja pun terus-menerus harus belajar di situ. Ya, dan disadari ketika kita menerima Kristus di dalam hidup kita, proses itu berlaku, proses itu katanya sakit. Memang. Proses katanya sakit, memang namanya dibentuk. Tetapi kita bisa memilih untuk tidak melihat itu supaya tidak menekan hati kita, menekan jiwa kita. Tapi kita melihat bahwa ini kita diperbaharui, dimuliakan untuk sesuatu yang indah ke depan. Jadi kita walaupun proses itu sakit, kita nggak akan memikirkan tentang hal itu. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagian kedua adalah yang pertama tentang identitas, yang kedua bagaimana manusia baru itu melihat persoalan dan masalah. Bapak Ibu kita juga, maaf di sini juga banyak yang muda-muda ya, saya bilangnya Bapak Ibu terus ya, kebiasaan. Ya, jadi saudara jemaat yang dikasih Tuhan, bagian kedua ini bagaimana manusia baru itu melihat proses hidup akan masalah dan juga problematika. Jangankan masalah jemaat, kita juga punya masalah, betul enggak ketika kita melayani. Tapi bagaimana kita melihatnya? Ada kalanya jemaat tuh bilang, orang yang diberkati adalah orang yang kurang masalah ataupun juga tidak punya masalah. Tidak ya, kami mengajarkan bahwa ketika kita menghadapi proses ataupun juga menghadapi satu masalah, itu kita tidak melihat bahwa itu sesuatu yang menyakitkan kalau kita memiliki pola pikir yang benar. Kita memiliki identitas yang benar. Bahwa ketika kita hidup di dalam identitas bersama Kristus menjadi manusia baru, maka proses pengudusan itu akan berlaku terus-menerus. Maka kita tidak melihat bahwa proses masalah ataupun problematika itu menjadi sesuatu masalah yang besar. Tetapi yang terpenting adalah di dalam proses itu, endingnya adalah kemenangan. Bapak Ibu, banyak orang Kristen yang kadang salah, ya kami juga menghadapi juga di lapangan gitu ya, yang berpikir bahwa orang Kristen itu kalau seumpama bertubi-tubi kena masalah itu berarti dikutuk gitu kan. Ataupun juga ketika mengalami sesuatu hal, itu pasti ada kesalahan ataupun juga pelanggaran dosa dia. Seperti itu, kita cenderung menghakimi. Tetapi ketika kita memahami firman Tuhan, bahwa kita diperbaharui terus-menerus, maka kita akan melihat bahwa Tuhan membuat segala sesuatunya itu untuk memurnikan kita. Jadi kita tidak akan mudah menghakimi, kita akan saling menguatkan. Bahkan ketika kita menyadari kita melanggar atau jatuh dalam kesalahan, ketika kita berbalik sama Tuhan, maka Tuhan siap mengampuni, memulihkan dan juga memperbaharui. Karena itu janji firman Tuhan. Oleh sebab itu manusia baru ketika melihat masalah dan problematika tidak sama dengan orang lain. Kalau sama dengan orang lain, buat apa kita beriman? Betul tidak? Nah itulah yang membuat kita memang harus berbeda. Kita harus berbeda. Berbeda karena kita punya Kristus.
Dan itu yang harus kita bawa dan harus kita cerminkan kemanapun kita pergi. Melekat di dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu, musuh kita, musuh Allah dan juga musuh kita, pengikut Kristus adalah iblis. Bukan saudara, bukan tetangga yang memusuhi kita, bukan. Tetapi di balik itu adalah iblis. Ketika konseling seringkali saya diperhadapkan dengan persoalan-persoalan. Tetapi puji nama Tuhan, kita punya Roh Kudus, di mana kita harus selalu melihat apa yang menjadi akar daripada permasalahan orang tersebut. Memang dari segala sesuatunya itu akar permasalahan itu adalah dosa. Tetapi ketika kita sharing dengan jemaat, kita melihat bahwa banyak sekali ikatan-ikatan karena mereka belum memiliki identitas yang mendasar di dalam iman Kristen, yaitu menjadi manusia baru. Sehingga itu yang kita kerjakan terlebih dahulu. Nah Bapak Ibu, musuh kita itu, si iblis itu akan memanfaatkan seseorang ketika dia tidak memiliki identitas di dalam Kristus. Dia akan membebani kita dengan rasa bersalah dan juga banyak hal, pemikiran-pemikiran. Sebelum dikasih serangan kita menghakimi dan bahkan menjadi stigma diri ketika sesuatu itu menggelisahkan kita. Sehingga itu yang mengacaukan pemikiran kita dan membuat ada aturan legalistik. Karena apa? Seperti contoh gini. Ketika kita mengalami sesuatu, kita bilang, oh rohaniku sedang naik turun. Oh posisiku di atas nih karena fine-fine aja. Ketika ada masalah, oh rohaniku di bawah, seperti itu. Atau juga keselamatan tuh bisa keluar masuk gitu ya. Atau pergi pulang. Atau Roh Kudus itu lagi di luar. Roh Kudus tidak lagi di dalam. Keluar masuk. Tetapi kita percaya ketika Roh Kudus itu sudah masuk, dia tidak bisa kita keluarkan. Hanya kita tidak mau dipimpin Roh Kudus, itu aja. Ya. Jadi seringkali pemikiran-pemikiran dan aturan-aturan yang kita buat itu mengacaukan pikiran-pikiran kita. Nah Bapak Ibu, dengan identitas baru sebagai manusia baru, itu akan menolong pendapat, pemahaman dan juga pola pikir kita. Sehingga ketika sekalipun kita dalam pelanggaran ataupun juga kegagalan kita tahu bahwa siapa yang menjamin kita. Kita tahu siapa yang membungkus kita. Kita tahu siapa yang menopang dan melingkupi kita untuk memperbaharui kita. Sehingga kita yakin, oh aku gak boleh terpuruk. Aku gak boleh mundur. Karena ada sosok yang menjamin untuk aku terus maju. Untuk aku terus hidup. Ya, ada Tuhan selalu di dalam hidup kita. Yang melingkupi kita dan terus menerus memperbaharui kita. Dan kita harus mensyukuri hal itu. Jangan hanya di dalam gereja, tapi biarlah itu melekat kemanapun kita pergi. Dan ingat, kita nggak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Saya sering diingatkan suami, jangan pakai kekuatan sendiri ketika memahami sesuatu. Ingat kita punya Roh Kudus yang akan terus menolong kita, memberi pemahaman. Bisa melalui firman Tuhan, bisa melalui khotbah, bisa melalui saudara seiman, bisa melalui situasi, ataupun juga masalah dia akan memproses dan juga memperbaharui kita. Nah Bapak Ibu, sebagai penutup di dalam khotbah ini, kita harus mendapat pengetahuan yang benar menurut gambar penciptanya. Itu identitas kita yang pertama. Dan di dalam Kristus, kita akan dikembalikan kepada identitas kita yang awal. Dan biarlah firman-Nya itu ada di dalam hidup kita dan kita memantulkan Tuhan di dalam hidup kita. Dan ingat, kita akan ditolong oleh Roh Kudus. Dan biarlah orang melihat. Bukan hanya melihat, tapi mereka melihat, bukan hanya melihat kita, tetapi mereka melihat ada Kristus di dalam hidup kita. Yang pertama, identitas itu diberikan kepada seluruh umat manusia. Itu rencana Tuhan. Tetapi karena dosa semuanya rusak, itu sebabnya Tuhan mau setiap kita memantulkan, mencerminkan identitas kita. Walaupun di Alkitab tidak
dipaparkan secara gamblang tentang identitas, tetapi banyak konsep mengarah ke sana. Saudara yang kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan kita. Inilah kita yang terakhir, versi kita. Versi terakhir kita itu bukan nanti ketika kita dipanggil Tuhan. Versi kita yang terakhir adalah ketika kita menjadi manusia baru. Ketika kita beroleh keselamatan dan Kristus hidup di dalam hidup kita. Dan kita biarlah kehidupan kita boleh memantulkan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Supaya apa? Orang lain selamat. Jangan terlalu pelik dalam memikirkan bagaimana penginjilan dari kita. Ketika kita mantulkan, ingat di situ bukan hanya dipantulkan, ada kuasa yang menyertai. Sehingga ada momen-momen yang sederhana, itu kita bisa melayani orang lain dan menyampaikan Injil. Kalau kita sama dengan orang lain, tidak memantulkan firman, tidak memantulkan Kristus dan juga tidak menghidupi firman, maka yang didapati apa? Orang Kristen yang seringkali gagal dan gagal dalam kehidupan imannya. Tetapi kalau orang Kristen yang sedang bergumul dilihat dan diperhatikan, yang terpenting bersama Tuhan itu ada kemenangan, bukan masalah ataupun juga prosesnya. Tetapi endingnya itu kemenangan. Biarlah dengan beriman kepada Kristus, kita senantiasa memiliki kesaksian-kesaksian, pengalaman-pengalaman iman yang bisa kita sharingkan ketika kita misal naik angkot, kayak saya waktu di parkiran bersama ibu-ibu, kita saksikan aja. Kalau itu dipilih Tuhan menjadi anugerah keselamatan buat dia, itu akan ada aja jalannya untuk bisa ketemu dengan Tuhan. Dan kami menyaksikan orang-orang awam, orang-orang yang sederhana, itu bisa menjangkau jiwa. Dan biarlah dengan identitas baru ini kembali kita diingatkan bahwa identitas itu bukan hanya milik kita, tapi biarlah itu boleh kita bagikan kepada orang lain dan Kristus dimuliakan. The final me, biarlah itu menjadi bagian kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami boleh merenungkan sebagian dari firman-Mu. Hamba-Mu terbatas di dalam menyampaikannya, namun hamba-Mu percaya ketika Allah Roh Kudus boleh menolong kami, maka itu boleh terus berbicara di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerjakan apa yang menjadi misi Tuhan, sebab kami adalah milik-Mu. Engkau telah memberikan identitas kepada kami, biarlah kami mensyukuri dan melakukannya di dalam kehidupan kami sampai Tuhan memanggil kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan setiap kami. Amin.